4 tahun yang lalu. Saya juga mendoakan Ibu Olilia Takuni serta Ibu Teresia Tangerang. Semoga mereka memperoleh kehidupan abadi dan bahagia bersama Bapa di surga. Saya juga mengucap syukur atas terkabulnya doa segenap hati Kristus Yesus dan doa yang tak pernah gagal dari seseorang. Semoga dengan terkabulnya doa ini semakin menguatkan iman dan menguatkan harapan akan berkat dan kasih Allah kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah keempat atau hari Minggu dari Akhir. Maka pusat yang digunakan adalah warna perpaduan antara warna biru dan putih. Kita diingatkan bahwa masa Prapaskah akan segera berakhir dan kita akan menerima rahmat pengampunan dari Allah dalam masa Paskah. Maka bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan dan bersukacita atas kasih Allah yang besar yang tak tersyarah kepada kita manusia yang berdosa. Maka marilah kita ini sejenak kita akui dan sesali segala kesalahan serta dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Berdosa itu saya mohon pada Sang Bapa Mulia, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memperlakukan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepada-Mu. Maka kami mohon kuatkan kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab
peristiwa selain memastikan bangsa pada hari ini telah memastikan selama daripada sementara bertema di Gilgal orang Israel terus merayakan Paskah pada hari yang ke-14 pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil itu, yakni roti yang tidak berakhir dan bertiga pada hari itu. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak berboleh menanam lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan anak-anak. Dijaga sabda. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bersama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang bertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama telah berlalu dan suku yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan kedamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kita. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersunut-sunutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang berisu kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi aku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, kata
kerasaannya. Betapa banyaknya orang rumahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang rumahan Bapa. Lalu bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seorang anak kambingku untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikku. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita mendengar suatu perumpamaan yang cukup populer. Tidak ada orang beriman Kristiani yang tidak tahu perumpamaan ini, yakni perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentu kita bisa banyak belajar dari perumpamaan ini yang sekilas mau menunjukkan kasih Allah yang begitu besar bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi saya mau mengajak untuk belajar dari setiap tokoh yang ada di dalam perumpamaan ini. Ada 3 tokoh utama dalam perumpamaan ini, yakni anak bungsu, anak sulung, dan bapaknya. Pertama, anak yang bungsu. Anak bungsu ini adalah anak yang meminta harta warisan ayahnya dan menggunakannya untuk berfoya-foya. Memang bisa dikatakan bahwa anak ini kurang ajar dan
tahun. Sudah minta warisan, padahal bapaknya itu masih hidup. Lalu dihambur-hamburkan sia-sia. Maka ketika uangnya habis dan datang bencana kelaparan yang membuat dirinya menderita, barulah dia sadar akan kesalahannya. Seperti kita juga, kadang kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kita baru sadar akan kesalahan kita. Anak bungsu ini sadar karena kejadian kelaparan, dia mulai melarang. Dia sadar bahwa dirinya bersalah dan kembali pulang kepada bapaknya dengan penuh sesalan. Maka ketika dia berjumpa dengan bapaknya, dia berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Sekarang perlakukanlah aku seperti salah satu upah Bapak saja." Akan tetapi bapaknya itu tidak marah, tidak menghukum, dan tidak memperlakukan anaknya itu selayaknya seorang hamba. Anaknya yang bungsu ini malah diberikan pakaian yang terbaik, diberikan cincin perhiasan, sepatu, dan dipestakan dengan membeli seekor lembu. Bapaknya itu tidak melihat seberapa besar dosa dan kesalahan anaknya. Yang dia lihat adalah sikap hati anaknya yang menyesali perbuatannya, lalu mau pulang kembali. Maka dia berkata, "Mari, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab anakku yang hilang telah didapatkan kembali. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali." Pengampunan yang diberikan oleh bapaknya sungguh memberi hidup, mengembalikan status anaknya yang berdosa menjadi anak yang tercinta, lebih dari harapan anaknya yang hanya menginginkan menjadi hamba atau upahan bapaknya saja. Itulah rahmat dari pengampunan, menjadikan seorang hidup kembali dan mengembalikan status menjadi anak yang tercinta, anak yang dikasihi. Namun apa yang dilakukan bapaknya kepada anak bungsu ternyata tidak disukai oleh anak sulung. Ia iri hati, ia merasa lebih layak mendapatkan kehormatan, mendapatkan imbalan atas kesetiaannya pada bapaknya. Rasa iri, rasa tinggi hati, memandang orang lain lebih rendah, membuat anak sulung ini sulit menerima kembali kehadiran adiknya di dalam keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, dari sifat masing-masing tokoh yang ada di dalam perumpamaan ini juga menunjukkan kepada kita makna dari pertobatan. Pertobatan bukan sekadar penyesalan atas dosa, tetapi juga ada pengampunan yang memulihkan kembali keadaan. Maka ujung dari pertobatan adalah keadaan yang damai. Kita didamaikan kembali dengan Allah, dan selanjutnya kita mengusahakan hidup damai dengan sesama. Sebagai orang yang berdosa kepada surga dan kepada Bapa Tuhan Allah, kita hendaknya bersikap seperti anak bungsu yang dengan rendah hati menyadari dan menyesali segala kesalahan, disertai dengan tindakan konkret, yaitu bangkit dan kembali kepada Bapa, membangun niat dan kesungguhan untuk hidup secara baru. Sebagaimana digambarkan
sebagai Bapa yang baik, Allah tidak melihat seberapa besar dosa dan kesalahan kita. Ia melihat kesungguhan hati kita yang mau menyesal karena dosa dan ingin hidup kembali. Maka Allah akan memulihkan hidup kita dengan rahmat-Nya dan mengembalikan status kita sebagai anak yang berdosa, anak yang hilang, menjadi anaknya yang tercinta, anak yang dikasihi oleh. Relasi kita dengan Allah didamaikan, dipulihkan kembali berkat kasih dan pengampunannya. Lalu setelah mengalami sukacita, pendamaian dengan Allah, kita juga perlu berdamai dengan orang lain, terutama dengan orang yang menjadi musuh kita, dengan orang yang bersalah kepada kita, sebagai wujud konkret dari pertobatan kita dan wujud konkret dari hidup baru yang kita terima dari Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti anak sulung yang karena sudah merasa dekat, merasa taat dan setia kepada Bapa, karena telah bertobat, malah menjadi sombong secara rohani. Melihat orang lain yang lebih rendah, saya yang lebih pantas dihormati karena kesalehan saya, dan pada akhirnya tidak mau menerima, anti mengampuni mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, mereka yang tidak kita sukai karena perbuatannya yang pernah menyakiti kita. Kalau belum bisa berdamai dengan orang lain, maka kita belum sepenuhnya bertobat, belum sepenuhnya hidup secara baik. Gereja menyediakan bagi kita sakramen rekonsiliasi. Di gereja kita akan dilaksanakan di tanggal 9 April. Di dalam sakramen rekonsiliasi kita diberi kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa kita dengan kerendahan hati, menyatakan niat kita untuk bertobat, lalu kita diberi pengampunan, didamaikan oleh Allah melalui absolusi dari imam, dan kemudian diberi kesempatan untuk mengusahakan hidup secara baru sebagai wujud pertobatan kita secara konkret. Maka pertanyaannya yang dapat kita renungkan adalah, maukah kita memberi diri didamaikan oleh Allah? Maukah kita hidup secara baik dan mengusahakan hidup damai dengan sesama dan alam ciptaan? Gereja sudah memberikan kesempatan, memberikan sarannya, dan menyatakan bahwa Allah itu berkasih, tidak memperhitungkan seberapa besar dosa dan kesalahan kita. Tinggal bagaimana diri kita, apakah kita mau menerima, menyambut kesempatan ini dan didamaikan oleh Allah, serta mengusahakan kedamaian dengan sesama kita. Marilah kita kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang diurai Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria, yang diberikan secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, yang Bapa dan mengatakan, yang belum bertempat bahagia, dari tiga dari antara yang surga
Persekutuan Kudus, mengampuni dosa, mengampuni kehidupan kekal. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Bagi para pejabat pimpinan gereja, semoga Allah Bapa memberkati para pejabat pimpinan gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan umat. Marilah kita memohon. Bagi perdamaian dunia, secara khusus di Ukraina, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan kehancuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, semoga Bapa memberkati umatnya agar hasil pencaharian, pembaharuan, dan pendalaman iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan mereka yang diserahi tanggung jawab di tengah masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin agar mereka memikirkan matang-matang berdasarkan iman mengenai keputusan-keputusan yang mau diambil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, semoga Bapa Ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepada atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan di dalam dan karena Kristus pengantar kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya bersemangat dan bersemangat berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan Tuhan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Mari
keselamatan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria dan Allah, Santo Yosef Pembelai, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dalam-dalamnya bersama Dia dan dalam Dia, barulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari segala yang tidak. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang kepada jamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tapi bersama saya akan memberitakan semua.
Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian beberapa dalam rangka menyambut kaum Jubilee. Keuskupan Bandung akan mengadakan pengakuan bersatu tempatnya, mulai pada hari Jumat sore sampai dengan Sabtu sore, tanggal 4 sampai 5 April 2025 di Gereja Katedral pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan perayaan Ekaristi dan adorasi bersama dan dilanjutkan dengan pengakuan bersama. Pada pukul 17 ada dalam salib. Si kesehatan kembali membuka pemeriksaan kesehatan untuk gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 April pada pukul 6 sampai dengan 7.30 bertempat di Aula Bawah. Biaya pemeriksaan sebesar 40.000 rupiah. Konsultasi dengan dokter. Sebelum pemeriksaan, harap berpuasa 20 malam. Pendaftaran dibuka ke ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke Menteri Kesehatan. Membuka pendaftaran PPP yang akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27 April dan dilanjutkan pada tanggal 3 dan 4 Mei